Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina rasulina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam di ujung-ujung malam terakhir bulan Ramadan ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dan mengisi malam-malam 10 terakhir Ramadan ini dengan amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah SWT. Ya, spesial malam ini kita hadirkan dua orang pembicara yang sedang viral, yaitu Mbak Jesslyn Lestari, ya, seorang mualaf yang kurang lebih baru 1 bulan ini masuk Islam. Dan ada Kodoni yang sudah lebih lama dulu kembali ke Islam, jadi nggak boleh sebut mualaf tapi kembali ke Islam. Dan kita lihat di channel beliau ya banyak sekali yang akhirnya memilih untuk masuk Islam. Semoga amalan yang kita usahakan pada malam ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-Ibu sekalian, kajian kita ini bagian daripada program daripada seksi dakwah Masjid Baitul Karim, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut di tahun-tahun ke depan. Dan sekali lagi malam ini kita kehadiran seorang artis, seorang mualaf atau orang yang kembali kepada Islam, ada Mbak Jesslyn Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Sehat. Oke, tanpa memperpanjang kita langsung tanya-tanya ke Cici Jesslyn. Cici aja bener nih ya? Iya, Cici. Ya, Cici aja. Kalau Mbak benar Jawa ya. Oke, Cici, jadi kita mau tanya nih. Perkenalkan dulu deh. Ya, kita minta Jesslyn perkenalkan diri dulu, ya, latar belakang, apa pendidikan, apapun itu ya. Termasuk masalah pribadi ya Pak ya. Ini dengar-dengar Cici Jesslyn lagi nyari jodoh yang mungkin grabnya harus setara dengan dia ini. Ya, karena temanya malam ini Jesslyn mualaf cerdas ya, dari gereja menuju masjid. Ya, silakan Cik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalkan nama saya Jesslyn Lestari. Saya mualaf. Umur mualaf saya baru 1 bulan lebih. Dan saya mualaf dari agama saya sebelumnya adalah Kristen Protestan. Saya Kristen Protestan dari lahir, dia dari orang tua sampai ke tahun 2024 ini statusnya. Nah, dan untuk latar belakang pendidikan saya sendiri, saya S1 Bahasa Mandarin, literatur Bahasa Mandarin. Saat ini saya penerjemah Bahasa Inggris Mandarin, saya juga pengajar Bahasa Inggris Mandarin di sekolah internasional. Baik, nah mungkin untuk background saya sekitaran dari itu ya, cuma kalau dulu dari saya dari Kristen Protestan ya, sedikit background about my pelayanannya saya dulu adalah pemusik, singer, dan worship leader. Nah, peran yang saya ambil paling signifikan yaitu majoritinya adalah pemusik. Saya tuh pianis, saya pianis untuk organ tunggal ataupun untuk piano yang untuk fill in the whole group of band. Gitu. Terus masalah jodoh tadi belum dijawab. Ya, saran. Saat ini saya masih single karena saya cukup sibuk ya, jujur ya, saya cukup sibuk di dunia pekerjaan dan pendidikan. To be honest, I don't really spend much time. Saya tidak terlalu menghabiskan banyak waktu untuk cari pasangan ataupun ada waktu yang cukup untuk mencari pasangannya. Dan yang memang saya lebih pandangan saya untuk mendapatkan pasangan itu at least harus pasangan yang memang layak, pertama layak untuk kita sesama lah ya, kita saya layak untuk dia, dan juga layak untuk saya, dan juga yang untuk masa depan, bukan yang cuma untuk menemani. To be honest, for me, untuk saya lonely sendirian tuh gak apa-apa dibanding sama orang gak jelas. Nah, jadi kalau saya mau ambil seorang jadi pasangan ataupun one person bisa naik statusnya dari cuma teman atau kenalan jadi pasangan, itu memang sudah harus ada masa depan, sudah harus ya memang dia akan menjadi pasangan kita, supaya waktu yang saya spend pada dia itu tidak sia-sia, karena sayang waktu kita itu cuma 1 kali. Sendirian gak apa-apa dibanding saya salah pilih dan saya salah pasangan. Itulah kenapa saya masih masalah jodoh saya cukup hati. Oke. Ya. Jadi yang mau buat CV bisa langsung ke
Jaslyn ya. Buat CV. Sampai itu ada yang lolos gitu ya. Gitu. Oke, Ci bisa perkenalkan diri pakai bahasa Cina, bahasa Mandarin. Dari kita ini kan mulai kalau ngomong bahasa Inggrisnya lancar banget, jadi kadang kita yang nggak ngerti bingung ya. Nah, kita minta coba Ci Jaslyn ngomong pakai bahasa Mandarin, perkenalkan diri. Silakan Ci. OK 呀，大家好，我叫黄佩丽，我的印尼名字是 Jaslyn Dealisari， 我今年是24岁，然后我是印尼华人，我是从昆典的，然后呢，现在我住在雅加达，然后我正在才进到穆斯林。Ya, nonton film Jackie Chan ya. Dan itu ngisi suara film Jackie Chan ya, dan Kung Fu Panda tuh ya, salah satu yang pemeran perempuan. Oke Ci, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Yang bikin penasaran umat Islam itu kan selalu kan latar belakang yang membuat Ci Jaslyn itu tertarik untuk masuk Islam itu apa sih? Kan kebetulan di Kristen ya. Pernah coba agama lain nggak sebelum masuk Islam? Kalau coba agama lain sekitar around 2018, 2019 saat saya mulai umur 18 gitu, saya mulai mencoba agama Buddha. Nah, Buddha karena dulu kebimbangan saya terhadap Kristen itu sudah punya akar, jadi it's not something that happened in a month, bukan sesuatu yang terjadi dalam 1 bulan atau 1 tahun, tapi ini aku bertahun-tahun sejak saya mulai akil balik, saya mulai punya keberanian nih untuk mempertanyakan. Nah, saat saya mempertanyakan, pilihan kedua yang on the table saya yang ada yang tersedia adalah Buddha. Kenapa? Karena saya background saya Chinese, saya Cindo. Nah, kalau Cindo itu paling dekatnya kalau kamu tidak bisa menerima Kristen, kamu cobalah Katolik yang masih serupa. Kalau masih tidak bisa, cobalah Buddha. It's fine. Jadi tidak ada resiko, tidak ada apapun jika kamu berganti kepada Buddha, it's fine. Itu kenapa saya coba. Tapi ternyata fail, kayak memang tidak bisa masuk. Jadi udah saya tetap ada di Kristen. Paling enggak saya masih bisa follow, walaupun saya nggak ngerti. Jadi dorongan untuk masuk Islamnya? Dorongan untuk masuk Islam juga nggak ada sepanjang tahun saya cari agama. Terus Islam tuh nggak pernah jadi pilihan saya. Saya tidak akan pernah juga mau menginjakan kaki ke masjid ataupun menanyakan orang Islam. Walaupun di sekitar saya itu banyak kayak orang Muslim ya, tapi saya tidak akan pernah mau injakan karena pertama, doktrin dari keluarga saya, keluarga Chinese itu sangat anti terhadap Muslim. Jujur saja, kita biasanya ada pagar, ada borderline antara Chinese Indo, keluarga Chinese dan non Chinese. Terutama lagi borderline kepada Chinese terhadap Muslim, itu borderline sudah sangat tinggi dan saya bukan sangat anti, tapi saya menjauhi karena memang itu wanti-wanti dari keluarga bahwa kalau Islam itu bahaya. Itu tuh ya agama yang cukup berbahaya dan jangan sampai lah amit-amit lah kamu sampai masuk ke Muslim. Iya. Oke. Terus pandangannya sekarang apa setelah masuk Islam? Pada selama saya masuk Islam, jujur pas mungkin ini back kelas sedikit ya, background sedikit. Pas saya awal saya mau syahadat, saat saya mau syahadat itu, jujur pandangan saya terhadap Islam, saya tuh tidak memilih Islam karena itu Islam. Saya memilih Islam karena Tuhan Islam itu jelas. Allah itu hanya satu dan pengajaran Islam itu sangat amat ketat dan jelas dan sudah benar. Kebenarannya itu mutlak, tidak bisa diganggu. Itu kenapa saya pilih Islam. Tapi jujur, apakah pandangan saya saat saya pas mau masuk Islam itu langsung automatically change semuanya? Saya tidak, bertahap. Bahkan saat saya mau masuk Islam itu saya nggak mau ketemu Ustaz. Jadi pandangan saya kirain kalau dulu misalnya saya kan di Kristen, saya sempat ikut acara untuk seperti misionari, seperti memenangkan jiwa ya ke desa-desa atau gimana pun. Saat mereka ingin berpindah agama, kalau mereka tidak mau berpindah agama dengan pendeta, it's fine. Mereka boleh berpindah agama ya, maksudnya seperti syahadat ya. Proses syahadatnya mereka boleh dengan seperti pengajian gereja yang lebih tinggi posisinya atau berdoa, itu juga boleh. Ketua-ketua gereja juga boleh. Nah, saya saat pindah ke Islam, saya tuh sedikit anti terhadap Ustadz. Kalau bisa sih jangan ketemu Ustadz nih, supaya saya nggak dicuci-cuci di otak saya nih, supaya saya nggak dimasukin doktrin yang aneh-aneh nih. Saya kan udah dapat doktrin aneh dari Kristen kan, itu sudah membuat saya sebuah borderline lah. Kalau tokoh-tokoh agama itu, I learn how the way you guys speech. Saya juga belajar teknik kalian, saya juga belajar yang namanya dimasukin ilmu terus bisa ngoceh, saya juga tahu masalah itu. Jadi kalau saya ngomong-ngomongin gitu, maka saya akan luntur, saya nggak ingin. Jadi saya nggak mau sampai saya tuh tidak mau masuk Islam karena saya tahu Islam benar. Jadi saya carilah mualaf center.
saya cari mualaf sentral, ketemu yang ustadz juga, ternyata emang mesti syahadat sama ustadz ya. Iya. Nah, dari situ saya mulai berubah ya, pelan-pelan mulai berubah. Pendapat saya terhadap Islam seperti apa? Oh, Islam tuh enggak menyeramkan seperti yang kita ya. Cuma memang pas awalnya saya masuk karena mungkin bukan karena Islamnya, tapi karena saya Cinanya ya, jadi kayak agak kurang cocok gitu. Jalan masuk terus gak ada yang Cina, tapi rasanya tuh agak gimana, agak tanggung gitu ya, agak tegang malahan. Pada saat itu kita sudah masuk, tapi saat saya sudah syahadat, saya mempelajari Islam seperti apa, saya baru sadar Islam itu memang benar-benar agama yang penuh kasih. Baru Islam lah yang agama yang mengajarkan kelemah lembutan, agama yang mengajarkan tentang damai, agama yang mengajarkan tentang kita bagaimana kita bersuci kepada Allah. Gitu. Jadi detail ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi bisa. Betul. Sudah diatur. Dan tantangannya itu bukan out of nowhere tiba-tiba plong ada, tapi ada alasannya. Diturunkan oleh siapa, atas perintah Allah, untuk tujuan apa, sudah jelas. Iya. Dulu di gereja apa perannya Cici Yasmin di gereja? Kan aktivis gereja ya, kan kadang-kadang juga katanya debater juga ya. Iya betul. Bisa dijelasin? Nah, kalau saya untuk background debater itu background akademis saya yang lain lagi. Jadi itu pencapaian akademis saya yang lain lagi. Sebelumnya saya di sekolah, di tingkat SMP, SMA, seperti sampai ke bagian kuliah, saya sebagai debater bahasa Inggris. Itu kenapa kalau misalnya yang pernah lihat podcast yang lain, ya 50% isinya Inggris. Jujur bahasa Indonesia saya itu tidak selancar bahasa Inggris saya. Itu kenapa banyak pencampuran bahasa. Tapi saya coba kurangi karena bahkan saya aja pas dengar ulang video saya agak susah ya memang ya. Saya ngomong agak kecepatan. Jadi saya kurangi sedikit intensitasnya untuk bahasa Inggris. Saya pun debater untuk bahasa Inggris sampai ke tingkat kancah nasional untuk memperdebatkan sekitar 7 major utama mengenai kehidupan ini, politik, ekonomi, sosial, dan etc. Itu yang saya melibatkan dan saya berlatih itu secara kurang lebih 3 tahun lebih untuk menjadi debater bahasa Inggris. Cuma untuk background mengenai peran saya di gereja, saya sebagai musisi utamanya. Saya sebagai musisi, ya saya anggota gereja, bagian musisi, pemegang piano lead utama ataupun piano untuk fill in untuk band, tapi di bagian piano. Nah di situ jadi selama saya memegang piano sebagai musisi itu saya juga dimasukkan ke dalam sekolah penginjilan di mana saya masih mendalami baik iman, tapi ironisnya disitulah saya hilang iman saya ketika saya mulai baca dalam Alkitab itu tidak seindah doktrin yang diberikan di depan mimbar. Jadi bukan debater khusus untuk berdebat dengan ini ya, soal bukan muslim bukan ya? Bukan untuk versus agama ya, karena dulu bagian debater itu beda. Ada debater khusus untuk international sites, di mana yang saya dalami, itu kita boleh melakukan perdebatan, kita boleh menyerang intisari dari setiap topik sampai ke ujung akar-akarnya. Tapi kalau pendebat agama itu, setahu saya perbedaannya adalah pendebat agama itu kita tidak boleh menyerang unsur dalamnya, tapi kita boleh melakukan perbandingan agama. Jadi it's not an attacking, but it's a discussion. Betul, lebih ilmiahnya. Nah setelah masuk Islam sih ya pastinya kan ada pergolakan ya, khususnya dari keluarga. Ada nggak dari keluarga begitu tahu Cici masuk Islam heboh gitu kan, komentarnya apa gitu, atau ada tekanan atau gimana? Teman-teman juga teman-teman di gereja gimana? Oke, kalau saya sendiri alhamdulillah saya termasuk mualaf yang cukup beruntung karena saya melewati fase susah. Hubungan dengan keluarga cukup susah itu sebelum saya masuk Islam. Jadi sejak kisaran saya 17-18 tahun itu saya sudah pindah ke Jakarta. Habis itu saya sudah kuliah sendiri, saya sudah kerja sendiri. Jadi saya sudah hidup berdasarkan on my own feet. Saya sudah berdiri sendiri hidupnya. Jadi tidak ada lagi strings ekonomi, strings sosial ataupun strings kontrol yang ada terpekam pada saya. Jadi saat saya pindah agama pun kadang mereka beberapa yang menanyakan kenapa kamu pindah. Tapi pada yang benar, setelah saya menjawabnya, saya juga menekankan memang pilihan saya sebagai manusia, saya punya hak. Saya juga diberi hak undang-undang negara, saya juga dilindungi oleh HAM untuk memeluk agama yang saya yakini dan mengatakan apapun sesuai dengan keagamaan saya, karena itu hak manusia saya. Pada yang benar, karena saya tidak punya strings ya lebih tepatnya ya. Jadi keluarga tidak bisa melakukan pendekatan dalam sisi apapun. Dan lebih tepatnya karena saya orangnya introvert. Jadi teman saya juga, teman dalam saya itu sedikit. Jadi very few people knows about me.
Bahkan very few people tuh selalu kayak saya ketemu dengan orang yang hari itu enggak. Semua orang tuh rata-rata cuma kenalan. Paling yang secara kenalan ataupun rekan kantor saat mereka tahu saya sudah mualaf, karena kelihatan ya tiba-tiba kamu datang pakai hijab ya. Kemarinnya kamu kelihatan kayak agak sekal sedikit ya. Kamu datang pakai hijab karena orang nggak mikir ya. Ini agak susah dimengerti. Terus nggak cocok lagi hijab dengan mukanya. Karena kan orang dengan pendapat pakai hijab itu kan keluarnya jadi muslimah ya. Ini kok agak kayak Anabel gitu. Datangnya. Jadi ya kadang orang tuh agak kita tahu lah dari pandangan mereka mulai sensi. They don't want to talk with us. Mereka juga agak menjauhi kita. Mereka agak mencibir kita, but it's fine. Saya hormati pandangannya mereka. Saya juga hormati mereka juga. Pasti orang tuh butuh penyesuaian waktu untuk menerima kita. Walaupun mereka mau menentang, selama itu tidak frontal, selama kalian tidak menjawab nyerang saya, it's fine, it's your right. Bagi saya sih itu. Tapi ya emang saya bersyukur ya, saya cukup kuat untuk menghadapi. Kalaupun semua orang yang sekitar saya mau mencemooh ataupun mau mencerca kita, ya sudah, kita defense line saja. Karena memang iman kita lebih berharga dibanding cemoohan orang. Forever after, cemoohan itu akan hilang dalam waktu 1 tahun atau berapa bulan akan hilang, and they will forget. Tapi kalau kita nyerah dengan cemoohan mereka, kalau kita menyerah dengan mungkin kayak orang tua atau keluarga kita sedikit merayu membujuk kita untuk kembali untuk tidak stand on our opinion, yang tidak berdiri di atas pendapat kita yang tidak mempertahankan iman kita, mereka pada saat ya istilahnya sebagai goda-goda setan yang akan menang. Jadi kerjaan kita sebagai mualaf adalah ketika kita sudah syahadat, kita sudah memutuskan Islam is the right way. Memang kita harus mengikuti Allah dan hanya ada satu Tuhan. There is no compromise on that. Pertahankan defense line saja. Defense line tidak akan bertahan selamanya. Tidak akan selamanya kamu mesti harus selalu defense line. By the end of the time akan diberikan waktu di saat semua orang di sekitarmu akan menerima. Karena kamu tidak mau berubah. Tapi kalau kamu udah berubah, orang akan selalu berpikir ada harapan nih, bisa narik kamu balik nih. Jadi I just don't give them any hope. Apapun yang kalian bilang, kalian mau sampai mau melakukan kejahatan pun sekalipun, it's fine. Iman saya. Cuma perbuatan kalian, kalau kalian menjadi saya karena saya memilih sebuah iman, itu tanggung jawab kalian dengan Allah. Betul. Yaitu kalau bahasa agamanya itu tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Nanti antara kamu dengan dia seperti sahabat yang sangat dekat. Itu cara Islam mengajarkan kita. Oke, terus ini Ci apa? Sebulan lebih ya? Kurang lebih masuk sebulan lebih. Ada usaha yang mulai coba-coba kayak kodon gitu, dakwahin keluarga terdekat, teman terdekat itu boleh? Kalau sekarang itu ya apa? Udah Islamin orang ya, kalau nggak salah kok ya? Di channel siapa tuh kemarin saya? Ayo Sofia, itu mualaf centernya kita. Jadi saya syahadat di Ayo Sofia, mualaf center Ayo Sofia di bawah bimbingan Ustadz Ibu Antrea. Kemarin ya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan ya berharga sekali. Saya boleh mensyahadatkan orang Cina Taipei, orang Chinese Taipei. Jadi emang bukan karena saya mualaf jadi saya langsung berhak ya, tapi karena ada bahasa bahwa orang Cina Taipei itu tidak bisa berbahasa Inggris dengan yang formally, dia tidak terlalu 100% ustaz dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Sedangkan syahadat itu dia harus mengerti apa yang dia katakan. Jadi saya belum sih jadi 2 orang mensyahadatan, yaitu Ustaz Kainama mensyahadatkan secara bahasa Arab dan saya mensyahadatkan secara bahasa Cina supaya dia mengerti yang dia ngomongkan, yang dia janjikan, yang dia sumpahkan itu apa. Itu tujuannya. Dulu belajar Islam dari siapa? Mungkin buka buku atau nonton. So far sih saya belajar Islam, jujur saya lebih percaya buku ya. Karena saya jenis orang yang karena saya belajar tata cara bagaimana mengajar orang. Saya juga sendiri pengajar. Saya juga mengajar bahasa. Saya juga belajar how to public speaking well. Jadi saya mengerti yang namanya kalau saya belajar dengan orang itu banyak pendapat subjektif. It doesn't mean they really nggak berarti mereka itu benar-benar berusaha untuk mensetir kita. Tapi secara tidak sadarnya mereka menaruh pendapat atau opini mereka yang nanti bisa menjadi dasar ilmunya kita. Jadi menurut saya itu kurang baik ya. Lebih baik belajar dari buku. Karena dari buku terutama bagi saya, kalau saya lebih ngefans, saya lebih ngefans untuk belajar dari Al-Quran sendiri. Karena Al-Quran sudah terbukti. Tapi pernah nonton video-video yang Dr. Zakir naik gitu? Sudah ada. Tidak. Oh, kalau itu sudah saya nonton sebelum-sebelumnya. Pas saya udah syahadat, saya mulai nonton-nontonin. Dan masih saya bingung lah. Jadi setelah saya baca buku, saya juga masih mendengar sistematikannya. Tapi kalau ada yang saya bingung, saya akan konfirmasi kembali pada buku. Untuk cara pembelajaran.
Nah yang terakhir nih Cik ya, karena nanti akan ada mungkin dari peserta yang hadir pada malam ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir dari kami Cik ya. Yang pesan buat kita nih yang kaum muslimin ya, khususnya yang sudah lahir dari Islam ya. Terus mungkin nasihat-nasihat buat teman-teman dan muslim yang belum tertarik dengan Islam, apa ya, pesan-pesannya? Oke, jadi yang pertama mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang sudah lahir dari Islam, yang sudah dibesarkan pada keluarga Islam juga, dibesarkan dalam keluarga Muslim. Mungkin key terutamanya adalah sadar bahwa bisa Muslim dan lahir adalah sebuah berkah, sebuah hal yang patut disyukuri, bukan dibebani, bukan juga kalian merasa aduh kok ribet banget ya, karena banyak tantangan, mungkin banyak tuntutan dari orang tua untuk memahami Islam seperti apa. Jadi jangan ada persepsi seperti itu. Kenapa? Karena a lot of people out there bahkan tidak bisa menerima Muslim karena hatinya ditutup. Saat kita sudah bisa dilahirkan dari kecil sudah Muslim, sudah harus bersyukur sebesar-besarnya dan mempertahankan. Jangan sampai ada godaan apapun yang bisa menggoda kita keluar dari Muslim, keluar dari Islam, tidak lagi percaya pada satu Tuhan. Gak mungkin di dunia ini cuma ada satu Tuhan, dan selama-lamanya kita harus tetap bertakwa dan kita harus menyembah kepada Allah, itu yang jelas. Jadi jangan henti-hentinya kalau misalnya kadang merasa aduh sholat itu susah, atau misalnya kayak mungkin bulan puasa itu agak susah, atau mengikuti syariat-syariat Islam ataupun menegakkan rukun Islam dan rukun iman itu susah. Baiknya di luar sana bagi kita yang bahkan mau mencoba untuk mualaf, masuk saja susah, belum dijalankan sudah susah. Nah, yang Muslim dan lahir tugas kalian hanya jalankan saja. Kalian tidak perlu menerobos apapun. Kalian tidak perlu menerobos yang namanya doktrin. Istilahnya kalau jalan itu jalan orang Muslim yang dan lahir itu udah lurus. Jalan mualaf itu udah berkelok-kelok, penuh dengan batu, penuh dengan jembatan, duri dan lain-lain, baru mereka bisa ketemu jalan lurusnya orang Muslim. Nah, bagi yang jadi Muslim dan lahir, jalan kalian sudah dimudahkan oleh Allah. Sudah diberikan kemudahan yang paling maksimum ya istilahnya. Kalian tidak perlu melakukan apa-apa, cukup bertahan sampai akhirnya meninggal dalam keadaan Muslim dan kembali kepada nama Allah. Jadi tidak ada satupun hal yang susah dalam namanya menjalankan sholat, menjalankan kewajiban syariat Islam itu tidak susah. Karena kita, Allah nggak pernah menagih kembali kok. Kita tiba-tiba mimpi terus tidak kembali nyawa kita dengan Allah, kan tidak pernah kan. Allah tidak pernah minta sepeser pun kembali dari kita. Sedangkan kita semua dilahirkan dengan kondisi sempurna, tidak ada cacat mental atau apapun. Kita diberikan semua kemudahan dunia. Kita cukup mengerjakan, kita cukup berusaha, dan kita pun menyembah Allah bukan karena Allah tuntut gitu. Allah tidak menuntut kita untuk harus sholat. Kita sholat adalah untuk kita rasa bersyukur, mengucap syukur. Dan istilah begini, nanti saat kita kembali dipanggil kembali ke hadapan Allah, kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan mulai dicek legislasinya lah istilahnya. Nah, sholat inilah yang akan menjadi dasar-dasar legislasi. Apakah benar Anda itu Islam? Benarkah Anda itu Muslim? Ada orang yang cuma yang penting KTP saya kan Islam ya. Tapi kan KTP bisa bohong. Nanti kan akan dicek di akhirat itu nggak ada yang namanya orang dalam, nggak ada yang namanya orang dalam dilulusin. Oh yang penting KTP lu Islam, beres enggak. Yang akan tersaksi adalah diri kita sendiri, semua anggota tubuh kita, segala hal yang kita kerjakan akan dibuka dari nol sampai akhir-akhirnya. Itulah kenapa kita mesti mengikuti sholat atau syariat ataupun rukun keimanan kita itu harus dipastikan, karena itu adalah kunci kita untuk bisa mendapatkan akhirat. Itulah kunci kita yang diberikan kepada Allah, karena Allah Maha Pengasih. Walaupun manusia itu penuh dengan dosa dan tidak layak sedikit pun untuk berada di hadapan Allah, tapi kita diberikan kesempatan. Kita diberikan kesempatan untuk berusaha menebus. Teruslah, cukup lakukan saja. Sudah dimudahkan oleh Allah semuanya. Oke, itu untuk bagi kita yang teman-teman sekalian yang memang dari born sudah Muslim. Dan bagi teman-teman yang masih non-Muslim dan teman-teman di luar sana yang mungkin masih merasa anti ya terhadap Muslim, masih merasa kayak anti terhadap Islam dan mendoktrin Islam dengan hal-hal apapun, hal-hal negatif apapun yang kalian pikirkan, begini. Bagian kita Islam adalah ilmu pengetahuan. Islam adalah knowledge. Kalian tidak mau pindah agama langsung, it's fine. Islam tidak minta kalian harus pindah agama. Tapi yang the least that you have to do is, kalau ada yang namanya ilmu di dunia ini, terutama ilmu keagamaan yang berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Allah. Jika iman kalian sendiri kalian nggak tahu kalian tuh menyembah ke Tuhan mana, atau kalian percaya Allah dan Tuhan mana, belajarlah Islam. Bukan untuk kalian langsung pindah, tapi untuk at least kalian tahu pengetahuan.
sebagai pengetahuan bahwa kalian tahu di dunia ini ada tata cara kehidupan yang dijelaskan secara runtut sejak kamu bangun tidur sampai kamu tidur kembali. Bahkan yang sudah menjelaskan mana perbuatan baik dan mana perbuatan jahat. Kalau kamu tidak mau berpindah agama, at least you can use it untuk meluruskan hidup kita, untuk menjaga hidup kita tetap hidup jalan yang benar. Karena bahkan di dunia ini, kalau kamu hidup sembarangan, tidak menggunakan jalan atau the right ways, Ya, bisa. Mau ditukar ini? hilang atau the right ways, kamu akan kehilangan, kamu akan dihukum dengan hukum dunia sendiri. Itu bukan di dunia. Dan dengan Islam saja, kalau kamu membaca knowledge ini, you can follow the right way. Kamu bisa hidup dengan benar. Nah, dari kamu hidup dengan benar itu, berdoalah, mintalah hikmat kepada Tuhan, kepada Allah, atau apapun yang saat itu kamu sembah. Minta hikmat dulu agar diberikan hidayah, diberikan kemudahan agar kamu bisa menemukan Allah atau kamu bisa menemukan Tuhan satu-satunya itu yang mana. Alhamdulillah jika kamu benar-benar berusaha, memang kamu diberikan hidayah, suatu hari Allah memberikan kamu hidayah dan akan dilembutkan kembali hatinya untuk mungkin berusaha mempelajari atau mencoba mengenal namanya Islam dan mencoba tertarik untuk menjadi seorang muslim. Kenapa itu tertarik? Nih, kata mualaf itu artinya apa sih? Mualaf itu sendiri artinya, salah satu artinya adalah lemah lembut, kind and gentle. Jadi seorang mualaf itu bukan seseorang yang frontal. Jangan kalian mengecap bahwa mualaf itu radikal, mualaf itu rebellious. Mereka adalah orang frontal. No, they are just people who have kind heart, yang punya hati yang lembut dan hati yang baik, yang mau menerima namanya pengajaran baru, mau dilembutkan hatinya, mau dibuat untuk mengerti bahwa di dunia ini manusia itu bukan level tertinggi of every single creature. Di atas manusia itu ada Tuhan, ada Allah, dan Allah itu tidak bisa dibagi bermacam-macam. Allah itu bukan sistemnya seperti saham memegang perusahaan itu bukan seperti itu. Hanya ada satu Allah dan hanya satu Tuhan. Dan itu hanya bisa Anda mengerti jika Anda mau melembutkan hati dan menerima bahwa memang ada ilmu pengetahuan mengenai ketauhidan. Begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya dari awal tadi kita diskusi dengan Ci Jesslyn. Mungkin masih ada banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan. Pastinya kita belum puas ya dengan pernyataan dari Ci Jesslyn. Mungkin ada dari peserta yang pada malam ini hadir untuk bisa mengajukan pertanyaan. Silakan maju ke depan atau mungkin mic-nya bisa diantar. Silakan, ada yang mau nanya? Masa aja saya. Oh iya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih diberi kesempatan. Tadi cerita tentang keluar masuk agama. Apa itu sifatnya coba-coba atau memang mencari, dan sejauh mana kemantapan untuk Islam. Karena saya lihat ini bakal mantap karena Quran sebagai pedoman, petunjuk. Ya, mudah-mudahan ini istiqomah. Amin. Demikian. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Jadi saat saya buat atau mencari agama itu memang karena saya mencari Tuhan. Karena di agama saya sebelumnya saya tidak menemukan nama Tuhan. Ada itu seperti konsep dewa yang lebih ke Trinitas, itu lebih menyerupai konsep dewa Yunani yang di zaman dahulu kala. Dan ada banyak konsep dewa Yunani. Dan kalau kita mentuhankan dewa, berarti kita masih mentuhankan something similar with human. Itu kenapa saya tidak menerima. Sosok kita nggak boleh menyembah begitu. Itu termasuk berhala dan itu melanggar hukum Taurat di kitab Alkitab. Jadi itu melanggar diri sendiri. Jadi saat saya mencari agama itu saya memang membutuhkan Tuhan. Tapi karena saya tidak menemukan yang sebelah ini, jadi cadangan saya fail. Ya sudah, saya bertahan. Tapi saat saya bertahan itu untuk saya supaya nggak gila ya, lebih hitungannya nggak gila. Karena manusia kalau nggak ada Tuhan itu aneh. Iya. Sikapnya itu seakan-akan dia Tuhan gitu ya, kayak mendewakan diri sendiri, kayak kamu sekuat apa sih bisa bertahan gitu kan. Manusia dihantam sakit juga runtuh, dikasih sedikit secuil penyakit aja die kan. Tapi kadang kita saat ada Tuhan kita merasa semua itu bisa tercover karena ada caranya, ada tekniknya, ada trik dan lain-lain. Tapi saya itu cuma akal-akalan kita aja. Jadi saat saya nggak menemukan Tuhan dan di agama sebenarnya saya sendiri punya Tuhan, tapi saya nggak mau nih mengaku sebagai saya nggak punya agama. Tapi dalam hati saya ateis. Saya menuhankan diri saya sendiri, saya menuhankan istilah tidak ada Tuhan di dunia ini. Karena everything happen, semua hal yang baik di hidup saya adalah karena saya. Karena saya bertanggung jawab, karena saya berusaha.
karena saya tidak mau hidup di jalan yang salah. Jadi akhirnya Tuhan saya hilangkan. Jadi saya sudah tidak dalam posisi, dan ada orang yang dia nggak agnostik dulu ya, baru dia nggak ateis. Enggak, saya ngapain agnostik nggak jelas, langsung aja hilangkan Tuhannya. Kan? Toh nggak ketemu kok, toh nggak ketemu. Terus daripada kita bohong kepada diri kita sendiri, itu lebih munafik lagi menurut saya. Jadi orang kalau mau jadi penjahat, jadi yang paling jahat. Jadi orang yang paling baik, jadi yang paling baik. Jangan tamu-tamu tengah-tengah. Paling rugi orang yang berada di tengah-tengah. Jadi udah saya langsung aja hilangkan Tuhannya. Toh saya nggak ketemu kok. Jadi ateis tadi. Langsung ateis. Tapi saya nggak mengaku, karena kalau kita mengaku ateis itu posisinya apa ya? Kayak agak dangerous lah gitu. Saya jadi masih kayak cari jatah aman, denial lah. Denial KTP Kristen, hati ateis. Iya. Oke, ada lagi buat saya? Silakan. Ibu. Nggak ada? Bang Wiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya bagaimana konsep ketuhanan yang Cici pahami tentang Islam, konsep ketuhanan pada Islam yang Cici pahami sehingga bisa tertarik kepada Islam ini. Demikian, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya untuk konsep ketuhanan dalam Islam. Dalam Islam saja itu konsep ketuhanan yang paling jelas adalah Tuhan hanya satu, Tuhan mutlak, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu adalah konsep yang paling mutlak yang membuat saya yakin memang Tuhan sebenarnya itu harusnya seperti ini. Dan karena sifat dari Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan sifat dari Nabi. Ini yang berbeda antara di Kristen dan di Islam yang beda jauh ya. Karena di Kristen kita tuh melihat banyak nabi yang kadang bisa membuat mukjizat. Ada nabi yang bisa membelah laut, bahkan Yesus bisa menghidupkan orang mati. Tapi kenapa hanya satu nabi yang diberikan title Tuhan? Kenapa lainnya tidak? Sekarang lainnya juga mereka tanpa mukjizat, mereka bisa dong diakui sebagai Tuhan kan? Cukup mereka mati dan mereka bisa mengakui title Tuhan, betul? Nah itu yang buat saya bingung. Nah di Islam itu dijelaskan paling jelas bahwa Tuhan itu mutlak, Tuhan itu absolut, Tuhan itu unik, ada kemutlakan Tuhan yang tidak bisa tergugat, manusia itu tidak bisa menyentuh keilmuan Tuhan atau menyangkal keilmuan Tuhan. Bahkan dalam Al-Quran sendiri menuliskan semua kedahsyatan Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan itu sudah terbukti secara saintifik, sudah ada pernyataannya. Bahkan hal yang belum terjadi hal hari ini, seperti contohnya di Al-Quran dituliskan bahwa suatu hari manusia akan pergi ke bulan. Itu Al-Quran dituliskan ratusan ribuan tahun yang lalu. Kita baru bisa ke bulan kapan? Nah tapi Allah sudah tahu, Allah sudah memberikannya, sudah ditulis. Berarti memang benar penulisan ini memang dari Allah, karena Allah mengetahui, maha tahu hal yang belum terjadi sudah bisa dinubuatkan. Nah itu baru kata nubuat yang sebenarnya. Jadi yang paling mutlaknya adalah Allah itu tidak ada gambaran mukanya, karena saking mulianya Allah, saking tingginya Allah. Karena itu yang the makers of all highest creation, bisa menciptakan malaikat, bisa menciptakan surga, dunia dan manusia. Tidak ada bentuk manusiawinya. Karena memang harusnya tidak ada penggambaran bentuknya. Kita tuh tidak bisa melihat Allah. Kita aja nggak bisa harusnya duduk di depan Allah ataupun berada di hadapannya, tidak bisa. Karena saking mulianya Allah dan saking berdosanya manusia. Manusia itu dari pakai baju palsu dosa. Tapi oleh kemurahan Allah diberikan lagi kesempatan untuk bisa tetap masuk akhirat. Tetap diberikan kebaikan dan kemurahan hatinya Allah. Itulah saat dinyatakan, mungkin orang dulu di agama sebelumnya saya menyatakan, aduh susah nih Islam, Allahnya nggak ada gambar, Allahnya nggak ada bentukannya, terus mau sembah apa? Sembah batu gitu. Ya kan, banyak perkataan seperti itu kan. Tapi mereka nggak mengerti dalam ini. Lebih salah kalau Allah ada gambarnya. Karena setelah dicari ternyata Tuhan yang di agama saya sebelumnya itu ada gambarnya. Dan gambarnya ternyata itu gambar aktor, gambar anak paus, gambar bermakan macam jenis orang. Yang harusnya masa iya kita Tuhan kan gitu. Berarti kita menuhankan manusia dong. Karena kita menyerupai mukanya dalam manusia. Bukankah itu pencelaan tertinggi kepada Allah? Berarti kita menghina Allah. Kita menyamakan Allah dengan aktor itu. Karena aktor atau manusia apapun yang diambil mukanya itu pasti berdosa. Itu manusia, nggak boleh samakan. Nah, dalam konsep itu saya baru mengerti betapa dahsyatnya, betapa kita manusia itu tidak boleh tinggi hati, tidak boleh merasa diri serba bisa, ataupun kita tuh we are the most powerful creature on earth. Gak bisa. Karena dimanapun juga our makers itu jutaan ribuan kali lebih berkuasa dibanding kita. Oke, jadi Islam itu memuaskan akal
dan menenteramkan hati. Kalau bahasanya Dr. Zakir Naik itu, jadi kalau syarat mau jadi Tuhan itu pakai surat Al-Ikhlas aja syaratnya. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau syarat itu terpenuhi, dia bisa jadi Tuhan. Oke, yang lain Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu, ini malam mingguan nih kita nih. Malam ahadan. Panjang waktunya. Kodoni nggak pulang dulu kan, Pak? Kodoni sampai pagi kayaknya. Sampai sahur. Ada lagi? Ini siapa? Sama kayaknya. Cici Jesslyn, pada saat Cici Jesslyn itu memutuskan untuk pindah ke Islam, itu kan pasti ada latar belakangnya. Kenapa gue masuk Islam itu karena gue bingung kok begini, diajaran gue Muhammad begini, ajaran yang sekarang kok beda banget, irasional. Kira-kira apa latar belakang Cici Jesslyn, atau mungkin ada ayat yang Jesslyn temui di Quran yang membuat Jesslyn itu memutuskan untuk masuk Islam? Oke, baik, terima kasih. Untuk latar belakang sendiri, saya mulai masuk Islam karena saya peduli. Saya saat itu saya sudah butuh Tuhan. Saat saya dalam 3 tahun kosongan, saya 3 tahun saya tidak mau gereja. 3 tahun itu saya full mengakui saya ateis, cuma saya tidak mention saja. Saya tuh benar-benar dalam posisinya sudah butuh Tuhan. Hidup itu sudah kritis. Istilahnya hati nurani saya sudah sentuh terakhir kalinya. Posisi saya ateis, posisi saya untuk mendewakan dua dunia ini tuh limitless. This world, we don't need rules for ourselves. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Itu sudah mencapai posisi mungkin 50% ya. Jadi hati nurani saya yang awalnya mungkin dulu masih tercover oleh agama 80%, saya sudah turun dari 50%. Jadi di saat titik-titik sebelum saya pindah ke Islam itu, jujur yang paling membuat saya butuh adalah saya butuh Tuhan. Saya butuh sosok Allah yang benar, yang bisa membantah semua pemikiran logika saya, supaya bisa menggerakkan saya, supaya bisa melembutkan hati saya untuk mereka. Karena posisinya sedikit lagi, jika saya biarkan sedikit lagi, saya udah gak peduli yang namanya Tuhan. Karena posisi sudah 50-50, 50% yang saya hati nurani saya masih pikir kayaknya gak boleh seperti ini, kayak saya dosa, kayaknya ini saya sudah melakukan pelanggaran tertinggi. Tapi 50% saya sedikit lagi sudah mengakui, like, see your fact, lihat fakta kamu, lihat hidup kamu gak susah, kamu sukses, you're very good, masa depan kamu semua yang bright, lurus dan lancar. Kamu apa lagi? Ngapain kamu pilih agama yang hanya akan membuat hidup kamu ombang-ambing? Ngapain? Tapi hati kecil saya masih berbisik, mungkin yang terakhir kali. Mungkin habis itu, kalau buat saya diberikan hidayah lagi, kemungkinan akan dihajar. The things you love most mungkin akan dijatuhkan dulu. Kalau Allah masih peduli. Tapi kan belum tentu seorang itu mendapat kesempatan berkali-kali. Hidayah itu belum tentu ada satu kali. Belum tentu hati kamu akan terbuka kedua kali. Jadi saat saya merasakan hidayah itu sudah ada, terus saya merasakan saya masih kuat nih untuk push. Jadi saya push yang pertama 50-50, saya bisa mempush hati saya untuk menerima agama, memeluk Islam, mengakui Allah, dan bertobat istilahnya. Insya Allah saya bertobat kepada Allah, saya push sampai sedalam mungkin untuk menghilangkan sisi saya yang sebelumnya ateis. Karena jujur sisi ateis saya itu cukup dalam. Itu yang menanggung hidup saya, itu sudah menghasilkan hidup saya for a very long time. Yang saya akui, itu saya push. Saat saya push itulah yang membuat saya benar-benar mau bersyahadat. Jadi bukan cuma karena saya mungkin baca kalimat atau gimana, kan jujur kalimat atau apa akan susah masuk melawan fakta. Melawan fakta hidup saya itu susah. Yang bisa melawan fakta hidup saya adalah diri saya sendiri, hati saya. Jadi hati saya memilih untuk it's fine, nggak apa-apa, dorong sedikit. Yang penting you can lose, kamu boleh hilang kenikmatan dunia sedikit. Karena hidup itu poros, hidup itu bagaikan roda, ada naik, ada turun. Itu akan selalu terjadi. Kamu boleh kehilangan sedikit, tapi you cannot lose yourself. Kamu nggak boleh kehilangan hati nurani kamu. Nah, hati nurani inilah yang saya masuk ke dalam Islam, yang mempush saya masuk ke dalam Islam untuk menerima Allah. Tapi setelah saya masuk Islam, saya baru belajar dari dasar Islam. Memang mungkin hidayah Allah ya, kita diberikan karena kita diberikan hidayah oleh Allah, bahwa mungkin Allah masih sayang kepada saya, kepada kita. Karena kalau saya melanjutkan sistem ateisme saya, terus saya pegang terus, saya itu sebenarnya melanggar bahkan salah satu dosa yang paling berat, yaitu dosa menduakan Allah, dosa mengkhianatkan Allah. Itu dosa yang paling tidak terampuni dari segala dosanya. Karena yang saya sakiti bukan manusia,
Yang saya rugikan bukan manusia, yang saya tentang adalah Allah sendiri. Jadi untunglah saya diberikan kesempatan untuk bertobat. Itu yang saya ambil, itu yang saya gunakan sampai hari ini. Oke, masih ada? Mungkin satu lagi kali ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Ibu-ibu, masih ada dua ya? Itu ada satu. Iya. Buru-buru enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah yang dari atas. Jadi dia bertanya Agak mati dikit. apakah ada pada saat kita itu kan rutinitasnya akan berbeda dengan tadinya ateis atau sebelumnya. Islam itu banyak sekali aturan, banyak sekali ibadahnya gitu. Jangan makan Mungkin agak maju biar ini kena ini. Ini agak mati. Pindah ke sini, maju ke depan aja. ya, maksudnya rutinitas Islam itu kan banyak sekali ya, tadi dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Nah, banyak sekali ibadahnya sehingga yang sebelumnya mungkin duniawinya berat, sekarang kan jadi harus berpilah gitu kan ya. Nah, bagaimana itu menghadapi itu Pak? Shock. Baik, terima kasih Ibu. Nah, untuk perubahan siklus kesehariannya jujur itu berat ya. Walaupun kelihatannya jujur untuk setelah syahadat lebih susah syahadat dibanding sholat. Syahadat itu saya masih kayak aduh bimbang, hilang di ateis ya, saya hilang hakikat ini, saya hilang, saya takut ya, lebih takutnya itu. Tapi setelah mulai menjalani kesehariannya, pertama kan sholatnya sebagai kita muslim tidak wajib untuk sholat, itu lebih pembiasaan diri dan mengaccept bahwa kita itu dari dulu salah. Jadi harus ditekankan dulu di benak pikirannya kita bahwa kita tuh nggak pernah benar, kita tuh sudah salah berbelas puluhan tahun kita salah. Untuk memperbaikinya memang step by stepnya jujur tidak semudah langsung balikan tangan langsung jadi, karena proses pembelajaran bahkan proses mengerti kenapa sih harus Allah Akbar, kenapa kita mesti kayak tepuk tangan, kenapa kita mesti sujud, tidak mesti rukuk, kita mesti harus melakukannya kayak 4 rakaat dan lain-lain. Kenapa? Nah itu mesti dipelajari dulu. Setelah kita pelajari, baca akhir dari surat, akhir dari doa yang kita ucapkan, dan kita mengetahui makna kenapa kita mesti sholat 5 waktu, kenapa 5 waktu ini harus kepada Allah, barulah bisa membiasakan diri dan menerima. Ya udah, sholat memang mesti wajib dilakukan. Berat karena banyak cobaan iblis, karena emang di sekitar kita syaitan tuh di mana-mana. Seperti suratnya ini Anas, surat pendeknya Anas itu memang disebutkan memang benar di mana-mana. Setiap kali kita ngomong, setiap kali kita bangun atau manapun itu selalu ada syaitan yang mengikuti kita untuk mencoba untuk menggoda kita. Karena kan memang ada tertulis di Al-Quran sendiri kan, jin dan syaitan itu ada meminta izin kepada Allah untuk meruntuhkan manusia, memang untuk menggoda manusia. Dan memang karena adalah hal-hal seperti itu, hal buruk di luar sana. Itu kenapa kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Pertama untuk protect us from that, untuk melindungi kita dari hal-hal begitu dan melindungi jalan hidup kita. Kan kita nggak pernah tahu yang Tuhan kita itu apa. Jadi kita dengan mengiksa itu, kita bisa mengiksa bahwa sholat itu mudah. Sholat itu sudah diberikan Allah kepada kita cuma-cuma, mudah. Yang kedua adalah dengan sholat, rutinitas sholat bagi mualaf mungkin yang paling susahnya nanti kalau misalnya syukurnya saya masih ada di lingkungan Islam. Jadi masih ada yang bisa bantu saya berjamaah paling cepat cara untuk bisa mengadaptasi pada sholat. Tapi yang bagi mualaf yang lebih berat itu adalah mungkin tuntutannya. Sometimes kalau sekitar mereka muslim atau mereka mesti langsung pergi ke masjid, mungkin kadang tuntutan mereka untuk harus, kamu mesti sama mualaf, kamu langsung jadi muslim. Sebenarnya tidak, karena dalam proses mualaf sendiri ada salah satu penelitian ilmiah saya baca. Mualaf itu ada yang mualaf study time, dimana itu they will spend, mereka menghabiskan 1 sampai 4 tahun hanya untuk belajar dulu, untuk belajar, untuk membiasakan diri. Karena nggak bisa di-expect mualaf yang hari ini gede, jadi benar besok dia udah bisa sholat naik turun, sudah bisa tarawih, sudah bisa ngomong ayat, sudah bisa baca Quran, itu tidak mungkin bisa. Nah itu mungkin proses yang mesti diubah dulu. Mualaf adalah title bagi mereka who are to learn 1 sampai 4 tahun. Di atas 4 tahun lah mulai mereka mungkin bisa beraktivitas mirip seperti muslim yang asli. Tapi pasti masih ada hal-hal yang melekat di dalam mereka yang mesti dihilangkan. Itu kenapa semua mualaf, bagi semua mualaf itu yang paling penting adalah belajar prosesi belajar mereka.
Dan hal-hal yang Mu'alaf lakukan selama itu adalah pengetahuan terjauh yang dia mengerti pasti sah, karena dia tidak tahu. Tapi itulah kenapa adalah kewajiban belajar, dan ketika mereka sudah tahu dan menjalankannya dengan benar sampai ke titik mencapai standar umumnya Muslim, standar umumnya Islam, barulah bisa dinyatakan Muslim secara sah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, saya mendengarkan tuturan dari CJ itu jujur saya juga banyak teman-teman Cindo. Jadi yang modal saya kebanyakan Cindo. Jadi ada beberapa juga yang sudah menjadi mualaf, dan sebenarnya juga saat sekarang itu yang dari hati saya itu yang paling itu melihat anak-anak muda zaman sekarang. Jadi dimana kalau Bapak Ibu sekalian melihat bahwa banyak terjadi degradasi iman ya, terutama anak-anak muda yang sekarang yang ya untuk sholat mungkin agak ditunda, atau mungkin mereka males atau alasan bekerja atau apa gitu. Sementara sholat itu kan tadi sudah disampaikan bahwa itu adalah kunci utama kita untuk ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, meskipun kita membayar zakat, haji atau berbuat baik, tapi kalau kuncinya itu sholat itu kita kurang atau apa, itu susah untuk bisa masuk insya Allah ke surga. Nah, mungkin pertanyaan saya setelah Cici menjadi mualaf ya itu Masya Allah banget itu, mungkin apa karena saya kurang berita dari YouTube-nya Cici, ada niatankah untuk bisa berdakwah? Jadi istilahnya saya sangat bersyukur sekali kalau misalnya Cici itu setelah menjadi mualaf itu bisa mengajak teman-teman anak-anak muda terutama ya yang sekitar umur 18 sampai 30 tahun itu yang untuk kembali minimal untuk menjalankan syariah Islam gitu ya. Sementara mereka itu yang memang sudah dari lahir dari Islam itu banyak yang sangat alfa atau lupa untuk kembali ke Islam. Itu sebenarnya sih sangat berpesan banget kalau misalnya Cici itu bisa memberikan dakwah kepada teman-teman melalui channel YouTube-nya itu sangat-sangat saya berpesan banget gitu. Jadi anak-anak kita nih yang masih belasan tuh jadi nggak tidak di luar jalur gitu. Jadi sebenarnya itu Islam nanti ke depannya itu akan bisa konsisten berdakwah, atau mungkin insya Allah juga kan selain kita juga cinta pada Allah, kita juga mendadani sifat dari Rasul ya. Jadi banyak sifat-sifat Rasul kita yang juga kita ladani dan disampaikan dari Bapak itu sampai kita terima. Oke. Baik. Karena itu tentang channel Cici kan edukasi isinya. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Pak. Ya, insya Allah memang saya berencana untuk masuk ke bagian dakwah, terutama untuk generasi anak muda yang juga masih seumur dengan saya ataupun yang seperti Bapak bilang betul dalam range 18 sampai 30 tahun. Karena memang ini karena proses modernisasi yang luar biasa ekstrim ya, dan luar biasa cepat. Jadi itu banyak orang sudah mulai mengadopt bahwa dunia ini itu dikontrol by technology, by knowledge. Tapi mereka lupa bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Jadi hal yang ekstra, istilah hal yang kelas ketiganya itu mereka hafal, tapi mereka hal utamanya mereka sudah melupakan. Nah, hal inilah yang memang saya mau berdakwah ke arah itu. Pertama, karena jujur hal pertama yang paling harus dicegah terutama adalah mencegah pemurtadan. Karena pemurtadan itu sangat banyak, sangat ekstrim, sangat cepat, dan mereka tuh kata-kata ya Pak ya, menghalalkan segala cara yang penting dimurtadkan. Nah itu bahaya. Itu pertama kenapa kita harus berdakwah juga sih orang-orang seumuran saya. Karena banyak juga orang seumuran saya yang langsung dibawa. Ayo tidak agama, cuma untuk keren-kerenan doang, cuma buat gaya doang, cuma demi teman, cuma demi lingkungan social life yang mereka, they do that. Dan kalau tidak ada dari bagian Islam, dari jajaran barisan Islam ke depannya kita, apalagi kita yang pergi menghandle generasi ini, mesti tahu generasi di atas, generasi yang maybe generasi Gen Y atau Gen X, bahkan generasi yang sudah 40 or 50, one day akan pass. Waktu mereka akan berlalu, dan dunia ini akan mulai dikuasai oleh Gen Z yang sangat amat gak jelas,
yang dikit-dikit galau dan dikit-dikit semua hal tuh mereka masa bodoh, terutama terhadap agama. Jadi nantinya, insya Allah saya masih sempatnya waktu. Saya lagi buat itu channelnya saya, tapi karena waktu saya kerja, waktu podcast, dan waktu saya belajar Islam sendiri serta waktu saya tidur masih belum sinkron semuanya. Jadi masih belum naik ya channelnya. Channelnya sudah ada, tapi belum ada isinya. Karena isinya, saya masih belajar cara kayak upload satu persatu. It's not so easy, dan karena narasumbernya saya pinginnya dalam channel saya itu akan saya masukin lebih banyak tentang edukasi. Gimana cara kita belajar bareng nih, dan gimana kalau anak muda itu bisa kita belajar keislaman. Mungkin seperti Bapak bilang ya, Islam dari lahir, cuma dia tidak mau menjalankan syariat Islam. Mungkin karena first, kurangnya knowledge tentang Islam itu gimana. Kedua, karena mereka juga merasa Islam itu kolot. Jujur bagi anak-anak, untuk namanya agama itu cukup old school. They don't really like anything that old school, karena nggak keren, nggak gaya. Nah, itu adalah salah satu jenis doktrin yang mesti diubah. Nah, jadi di dalam channel edukasi saya berharap dengan saya kan juga di baru mualaf nih. Jadi hal-hal yang saya pelajari itu masih hal dasar. Ya juga sebenarnya perlu diperbaiki karena banyak Islam kita yang belum punya dasar yang kuat ya. Jadi saya berharap mereka tuh dengan saya mualaf, saya juga pembawaan saya tuh lebih English and Indonesian and things. They can be interested. Mereka akan merasa, oh Islam tuh nggak selalu cuma misalnya ke masjid, harus mendengarkan ceramah. Betul, harus sebenarnya. Tapi kan tidak semua orang ingin melakukan hal itu. Dan kadang kan bagi anak-anak kan lebih malas begitu. They can enjoy it through the podcast. Dan mereka bisa belajar bareng dengan saya. Lebih banyak channel saya kan lebih mengedukasi. Jadi kalau untuk motivasi dan lain-lain saya rasa cukup ya di podcast semua kayak di sini kan ada 10 kira-kira kurang lebih kamera sudah cukup untuk motivasi. Tapi channel saya sendiri akan isinya lebih ke edukasi ke anak-anak Gen Z-nya saya, supaya kita Gen Z itu kita belajar bareng gitu. Kita belajar bareng, dan karena yang kalian belajar mungkin dengan saya, gayanya juga akan modern. Dan yang paling susah jujur ya bagi saya untuk naikin video adalah subtitlenya. Saya itu kan campur Inggris sama Indonesia. Saya coba ngedit video saya sendiri, 1 detik saya ngomong itu, saya ketik mesti 5-6 kali. Padahal itu saya hafal loh. Saya hafal perkataannya, saya hafal artinya. Jadi itu ya mungkin yang agak slow ya di video saya, tapi alhamdulillah kan tetap saya kerjakan. Seiring saya mensinkronkan waktu saya. Baik, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Ya. Ya. Ada lagi? Gila, lama. Kalau nih, lu nanya kalau nih. Ada apa? Enggak, jadi kan aja dia kan ngomong bahasa Inggrisnya kan terlalu cepat. Waktu itu dia pernah podcast di channel saya, karena ngomongnya terlalu cepat, remnya blong. Jadi kan banyak yang nggak ngerti, banyak yang request untuk dibuatkan subtitle. Nah, susahnya bikin subtitle begitu tuh tadi. Baru rasain tuh deh. 1 detik saya ngomong itu butuh 6 kali untuk saya Jadi ngedit. untuk menerjemahkan satu kalimat itu kita harus mendengar minimal 5-6 kali. 5-6 kali betul. Dan itu belum termasuk ngetiknya ya, ngetik satu persatu. Nah kata-kata yang dipakai kadang saya bingung juga, yang keluar tuh susah banget. Bukan yang keluar kayak Ayu Dewi yang kayak lain-lain, itu kata-kata yang kayak kamu mau apa sih? Gitu. Next time. Ini saran orang ini buat Muslim, buat kedepannya gimana nih? Audiens bisa lebih paham. Baik, ya kita tadi sudah mendengarkan ya cerita atau kisah atau pandangan dari Jesslyn Lestari tentang Islam. Alhamdulillah, memang biasanya orang-orang yang sudah lahir di keluarga Muslim, keluarga Islam, memang sangat dikuatkan dengan cerita-cerita seperti ini. Karena kita kan sudah terbiasa hidup di bawah rutinitas, gitu ya. Orang seperti Jesslyn yang di luar Islam, yang bahkan dari cerita keluarganya melarang dia ketemu ustaz, melarang dia masuk masjid, itu sebenarnya kan suatu hal yang buat kita juga mungkin ya kok gitu-gitu amat gitu. Tapi memang nggak bisa disalahin juga, karena itu adalah hasil daripada DVD dan imperialnya Belanda. Nah, itu salah satu produknya ini nih, masih ada sampai sekarang. Jadi ya kita sekarang semua harus berbesar hati, kita yang mendekat kepada mereka supaya kita bisa meluruskan pandangan orang tua kita gitu ya. Itu penting buat kita. Nah, pesan saya buat Jesslyn ya, mudah-mudahan insya Allah istiqomah, belajar Islam dari nol dan jangan ada berhentinya. Karena orang Islam belajar Islam tuh gak ada berhentinya, sampai mati kita belajar ya. Jadi mudah-mudahan Jesslyn juga nanti menemukan guru yang tepat. Ikuti yang mayoritas, jangan yang aneh-aneh. Ikuti yang standar. Ya, karena seperti saya aja, itu masih ada kelompok-kelompok lain yang mendekat ke saya, ingin ikut supaya saya ikut kelompok mereka. Ya, saya tidak perlu sebutkan lah ya namanya apa jadi.
Jesslyn juga harus begitu hati-hati mencari komunitas di dalam lingkaran muslim yang mayoritas gitu loh, supaya tidak banyak macam-macam. Iya, setuju. Itu aja pesan dari saya. Mudah-mudahan bisa menggenggam erat iman Islamnya, ya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.